semuanya, perkenalkan nama saya Alphonsus Regi Janitra, kelas 10 IPS 1 nomor absen 2. Halo, perkenalkan nama saya Revalia Kristi Chandra dari 10 IPS 1 nomor absen 31. Halo guys, perkenalkan nama saya Stanislas Yusuf dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 25. Pada vlog kali ini kita akan membahas apa itu promosi. Promosi adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan sesuatu, baik itu barang maupun jasa ke arah yang lebih baik, atau juga bisa dikenal sebagai pemasaran. Nah, promosi ini juga masuk ke dalam suatu implementasi dari wawasan Nusantara, yaitu dengan membantu UMKM baik di Indonesia maupun di kota Surakarta. Kita dapat membantu memanfaatkan teknologi untuk membantu para UMKM yang berada di kota Solo, serta kita dapat membantu pengrajin artefak untuk mempromosikan kerajinannya ke khalayak yang lebih luas dengan cepat dan mudah melalui internet. Contohnya seperti memasukkan produk kerajinan seperti gantungan keris ke dalam e-commerce. E-commerce tersebut dapat berupa Tokopedia agar proses pemasarannya lebih cepat dan mudah. Produk kerajinan tersebut terinspirasi pada saat berkunjung ke Museum Keris Nusantara yang berada di kota Solo. Oke, berbicara mengenai Tokopedia, kemarin pada tanggal 11 April tahun 2022, Goto atau Gojek dan Tokopedia resmi menjadi perusahaan terbuka dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya IPO tersebut, kita juga bisa ikut serta membantu Goto untuk mengembangkan bisnisnya dan tentunya berdampak kepada UMKM, merchant-merchant kecil, para driver, dan lain sebagainya. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, and democratizing commerce through technology, fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together, to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together. Setelah aku mendengarkan penjelasanmu tadi, aku jadi teringat sesuatu cerita fabel yang sangat relate dengan kegiatan kita hari ini. Kalian mau tau nggak kira-kira aku bakalan bacain cerita apa? Jadi ceritanya itu tentang The Bell and the Cat. A family of mice has been living in a fear because of a cat. One day, they come together to discuss possible ideas to defeat the cat. After much discussion, one young mouse gets up to suggest an idea. He suggests that they put a bell around the cat's neck so they can hear it when it approaches. All the other mice agree, apart from one wise old mouse. The old mouse agrees with the plan in theory, but suggests who will put the bell on the cats. Nah, kalau dari cerita tadi sih aku bisa nyimpulin bahwa kita juga harus melakukan actionnya. Jadi kita nggak hanya memberikan teori-teori aja, kita juga harus melakukan praktek di lapangannya. Kalau dari cerita Goto tadi, setelah Goto IPO, kita dapat membeli sahamnya dan
Gotoh akan mendapatkan sejumlah dana dari para investor, dan sebagian dari dana tersebut akan digunakan oleh Gotoh untuk meningkatkan bisnisnya atau untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga secara tidak langsung itu dapat berdampak bagi kita untuk bisa membantu para pengrajin untuk memasarkan produk mereka di laman Tokopedia. Nah, lalu produk mereka akan dikirimkan dengan menggunakan layanan Gojek, dan pembayaran dapat dilakukan melalui Gotoh Finansial. Oh iya, ngomongin tentang cerita Fabel di atas, aku juga ada nih rekomendasi kumpulan buku-buku tentang cerita Fabel. Nah, di buku ini banyak banget kelebihannya. Judul dari buku ini adalah Kumpulan Fabel Populer Sepanjang Masa. Kelebihan yang pertama adalah isinya. Dua buku kumpulan dongeng yang sangat keren karena tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga mengedukasi dan menginspirasi. Yang kedua, buku ini tidak monoton karena buku ini dikemas dalam bentuk colorful atau berwarna. Yang ketiga, buku ini cocok untuk dimiliki oleh anak-anak yang dalam masa belajar membaca, dan juga untuk orang tua sebagai buku pengantar studi. Yang terakhir, penyusun dari buku ini adalah seorang pemerhati anak. Kok aku tiba-tiba keinget sama mapel fisika ya, tentang materi getaran harmonis. Gara-gara aku dengar dari cerita kamu tentang The Bell and the Cat. Nah, aku itu berfokus sama kata bell yang artinya lonceng. Oh iya, BTW, kalian tahu nggak bagaimana suara lonceng bisa terdengar sampai ke telinga kita? Oke, aku jelasin ya. Mula-mula pada bola yang ada di tengah lonceng mengenai membran lonceng, sehingga menghasilkan bunyi. Setelah itu dirambatkan melalui partikel udara di sekitar sesuai dengan frekuensi yang dihasilkan oleh lonceng tersebut. Setelah itu, bunyi yang lonceng tersebut ditangkap oleh segedang telinga kita, terus disalurkan melalui saraf di otak kita. Nah, promosi atau pemasaran tentu tidak selalu berhasil ataupun mulus. Jadi, banyak ragam gejala sosial yang akan terjadi, dinamika-dinamika yang akan muncul dalam pemasaran produk kita ini. Karena kita mempromosikan tentang kerajinan artefak, gantungan keris, maka pastinya barang yang bersejarah ini sangatlah penting untuk diletakkan di museum, sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajari tentang filosofi yang ada di dalamnya. Maka dari itu, kita akan mengunjungi Museum Keris Nusantara yang terletak di Jalan Bayangkara nomor 2, Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Lebih tepatnya, museum ini terletak di sebelah Taman Sriwedari, Surakarta. Nah, kita akan mengunjungi museum ini menggunakan angkutan umum yang disediakan di Solo ini, yaitu angkutan BST atau Batik Solo Trans, yang saat ini masih gratis, yang terus beroperasi setiap harinya tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Dengan menggunakan transportasi umum di Solo ini, kita juga jadi lebih membantu UMKM, dan kita juga membantu untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan di jalan, serta kita membantu mengurangi polusi udara. Ditambah lagi cuaca yang sekarang tidak menentu karena pengaruh dari polusi udara. Jadi, dengan dinamika-dinamika yang ada ini, kita harus tetap bertahan dan berjuang karena kita selalu dituntun oleh Roh Kudus yang selalu menyertai kita di setiap harinya. Roh Kudus yang dihantarkan Tuhan Allah kita untuk tetap memberikan kita kekuatan, berkat karunia, keselamatan, dan semangat untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita mengetahui bersama polusi udara menjadi salah satu masalah pencemaran lingkungan karena bisa membuat udara menjadi kotor dan juga bisa mengganggu pernafasan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi pencemaran udara? Salah satu cara mengurangi polusi udara yaitu dengan cara
mengurangi penggunaan transportasi pribadi, dan lebih baik menggunakan transportasi umum agar pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dapat berkurang. Selanjutnya, kita dapat menanam pohon supaya udara di sekitar kita atau udara yang tadinya kotor dapat menjadi bersih. Oh iya, kali ini aku ada soal cerita nih, kaitannya sama materi aturan kosinus. Diketahui ada sebuah pohon tua yang tingginya mencapai 15 meter. Pohon tua tersebut terkena sinar matahari dan membentuk bayangan yang panjangnya mencapai 20 meter, sehingga membuat sudut 90 derajat. Tentukan jarak ujung pohon sampai ujung bayangan pohon. Kita adaikan pembentuk segitiga ABC. Berikut rumus penyelesaiannya. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga produk kali ini kami bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.